sebelum orang lain mendukung Prabowo, kami sudah dukung duluan. Oke. Ya kan, sebelum orang lain berkorban untuk Prabowo, saya sudah berkorban duluan. Bahkan sampai masuk penjara pun juga kan. Tidak mungkin Surya Paloh mau nerima AHY jadi cawapres. Ada persoalan pribadi antara SBY sama Surya Paloh. Surya Paloh dengan SBY ada persoalan pribadi. Ini ada persoalan pribadi yang orang tidak boleh tahu. Saya tahu. Anies bisa multiperan. Multiperan artinya kalau dia bersifat multiperan, maka dia sebagai artinya satu-satunya presiden yang berperan sebagai integrator. Kita tidak memiliki presiden integrator sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren dan cadas. Ya, sahabat RH sekalian, Tamara malam ini ya, yaitu tamu malam Ramadan, kita mengundang ini orang yang lebih berbahaya daripada Napoleon Bonaparte. Apalagi dari Ricky Santoso ya, Habil Marati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Refli. Jadi Habil Marati ini, sobat sekalian, namanya sudah kita kenal sejak zaman Hamzah Has. Jadi saya ingin almarhumah ibu saya waktu penghitungan Hamzah Has, ya kan? Waktu calon wakil presiden. Oh gitu ya? Ya, lama-lama dia bilang, kok Ham jahat. Ham memang jahat kalau pelajaran Ham ya. Jadi saudara sekalian, Bro Habil Marati ini sosok yang unik ya. Banyak sejarahnya ya. Kelahiran 7 November 62. 7 November 62. Kalau 7 Desember Bro itu KM50 itu. KM50. 7 November 62 ya. Dan pernah menjadi bendahara umum P3 zaman Hamzah Has ya. Iya. Tahun berapa itu Bro? 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009. Oh, berarti Hamzah Has tidak lagi wakil presiden dong? Kan sebelumnya kan sebelum berakhirnya masa jabatannya? Bukan, artinya sebelum akhir jabatan. Iya, karena Hamzah ke Megawati kan 2021 2024. 2004. 2004. Iya. Jadi sebelum berakhir masa jabatan kepengurusan, jadi Bro masih ya sebagai bendahara umum. Jadi sobat sekalian, kalau seseorang ditempatkan menjadi bendahara umum, pasti orang itu miskin. Kalau tidak tajir melintir, luar biasa. Tapi banyak juga cerita tentang beliau ya. Karena itu saya mau urut satu-satu. Bro, saya dapat informasi ya dari obrolan kita. Tapi ini kan ke publik. Bro sudah mendukung Prabowo sejak 2009. Artinya 2009, 2014, 2019. Bahkan ikut juga membidangi lahirnya Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Tetapi 2024 kenapa nggak dukung Prabowo? Kan kalau bergabung sama Jokowi peluang menangnya tinggi. Nah, silakan dieksplorasi, Bro. Ya, para pemirsa daripada RH Channel, keren dan cadas. Ya, betul sekali Bung Refli ya, bahwa Prabowo itu awal-awal dia kembali ke Indonesia dari Jordan kan? Ya. Itu saya kenal Prabowo ini lewat, saya diperkenalkan oleh Heri Pisan. Heri Pisan. Oh, Heri Pisan ini adalah temannya Prabowo sama angkatan 73 dia, Kapri. Ya kan? Dia pernah menjadi Heri Pisan ini pernah menjadi Garnisium dan Garnisium Jakarta. Garnisun. Ya, Garnisun Jakarta. Ya. Nah, di awal-awal 2004 itu saya dikenal sama Prabowo. Nah, terus kami sering berdua makan malam dengan Prabowo, cerita mengenai politik. Waktu itu saya masih DPR. Oh, masih anggota DPR. Anggota DPR. Makan malamnya di mana? Di Mulia Hotel. Oh, di hotel. Di Mulia Hotel. Itu di awal Prabowo baru balik dari Jordan. Sorry Bro, untuk klarifikasi, Bro menjadi anggota DPR 99 sampai 2009. 2009 dua periode ya. Dua periode. Oke. Jadi awal-awal Prabowo dari kembali Jordan ini kan banyak yang
yang tidak banyak teman kehilangan temannya ya, kehilangan. Nah, itu waktu di sekitar dia itu yang akrab itu Fadlizon, Mudi PR, Glenny Horiman. Oke, masih Glenny masih sekarang. Masih sampai sekarang Glenny. Ya, Bambang Kris almarhum. Oke. Agus Gembong, sebelumnya Agus Gembong juga itu. Agus Gembong aktivis? Bukan, Agus Gembong dari Kopassus juga, keluar Kopassus juga. Tapi kan jarang di publik. Tapi saya sama dia kirim makan di Mulia situ kan, makan di bawah situ. Jadi saya pernah bilang sama Mas Prabowo, saya bilang Prabowo harus jadi presiden. Itu belum ada, saya sudah bicara duluan. Itu saya bilang Mas Prabowo jadi presiden. Kenapa? Jadi kenapa dulu 2009 mulai kita gagas Prabowo jadi presiden. 2004 kan sudah ikut, sebelumnya konvensi Partai Golkar dia sudah ikut. Tapi kan tidak lanjut ya, tidak lanjut. Okay. Tapi dia masuk itu, serius maju itu adalah 2009. Ketika itu sudah ada Partai Gerindra ya. Kalau nggak salah, sudah ada 2009 itu sudah ada Partai Gerindra kan. Sudah ada Partai Gerindra. Dulu itu sudah diputuskan Prabowo itu berpasangan dengan Setirus Bahir. Itu waktu Setirus Bahir adalah... Kenapa ada Partai Gerindra, saudara sekalian? Karena 2009 itu legislatif duluan. Ya, makanya ada Partai Gerindra. Dia berikan partai. Itu, dan saya juga ikut membidangi. Ikut membidangi lahirnya Partai Gerindra. Ya itu dulu kita rapat-rapat di mana, di Tugu Tani itu, hotel Arya Duta. Tugu Tani situ, rapat bicarakan kan. Dan itu memang dimotori oleh Pak Mudi PR. Bahkan kantor pertamanya ini adalah di Jalan Dharma Wangsa 1, nomor 9 kalau salah. Jalan Dharma Wangsa 1, nomor 9. Itu rumah Pak Mudi PR. Dan memang Prabowo ini benar-benar menyiapkan Gerindra untuk menjadi kendaraan politiknya. Serius sekali. Sangat serius. Meskipun dia 2009 itu gagal untuk menjadi cawapres karena kurang seat itu kan. Karena gabungan P3, Gerindra dan PAN tidak cukup. Ya kan? Kenapa dulu kita mendukung Prabowo ini? Pertama, ketika Prabowo menjadi Kopassus, kemudian Kopassus dan Danjen Kopassus dan dari Barat Merah, dan dia kan sering akrab dengan Pak Margono ini. Ya kan? Akrab sekali Pak Margono dan itu kan. Pak Margono itu siapa? Pak Margono itu kalau dari apa Dewan Dawa atau apa sih ya, lupa ya. Gogon. Kan teman-temannya Fadlizon kan, PBB kan. Ahmad Sumargono. Ahmad Sumargono itu sering diskusi dengan Prabowo dan Fadlizon dengan kawan. Suatu saat Prabowo sempat berbicara bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Oleh karena itu yang berkuasa harus yang Islam. Itulah yang kita menjadi eksplorasi kan. Karena P3 Partai Islam. Karena P3 Islam itu kan. Nah tapi terus 2009 itu kan dia hanya menjadi cawapresnya Megawati kan. Ya kan. Perjanjian batu tulis. Ya kan. Saya tidak mau bicara perjanjian batu tulis gitu kan. Nah terus dia memang Prabowo ini adalah dekat dengan kelompok Islam kan. Kelompok Islam memang meskipun dia sesungguhnya soal syarat Islam itu mungkin jalan dilaksanakan, tapi mungkin esensi substansi daripada mayoritas Islam itu kesimpulan dia harus berkuasa di negeri ini gitu kan. Secara demokrasi kan. Dan dia juga dari Jordania. Jordania kan, mungkin sudah diberikan pembekalan oleh Raja Jordan kan, kita nggak tahu. Tapi itulah sosok Prabowo gitu kan. Yang kemudian 2014 dia berpasangan dengan Hatta Rajasa kalau salah kan. Ada yang bilangnya Prahara. Prabowo Hatta Rajasa. Jadi dulu P3 mendukung Prabowo, Prahara 2012 kan. Situlah awalnya Saudara Mali dipecat dari P3 kan. Karena dia menghadiri rapat akbar Gerindra di Senayan. Stadion Bung Karno itu kan. Sudah dicopot
dipersoalkan Oleh? oleh kelompok-kelompok yang masih berpikir dengan SBY. Oke. Tentu kan SBY masih incumbent kan, tapi kan 2015 ini kan kita bicarakan. Sinilah SDA itu diganti soal dari P3-nya kan, karena dia menganggap menghadiri rapat akbar Gerindra yang dihadiri Prabowo sebagai capres itu kan. Tapi kan berpasangan dengan kan gagal juga kan. Ini juga kesalahan SBY karena SBY itu waktu sok kenegaraan, sok jadi negarawan kan. Sehingga dia mau cawe-cawe. Seperti Jokowi ini kan. 2019 kita dukung lagi Prabowo. Dukung lagi ya. P3 dukung lagi. P3 setengah hati. Tapi Bro sebagai person kayak saya full saya dukung Prabowo. P3 setengah hati. Dan Demokrat pun setengah hati. Demokrat mendukung Prabowo tapi tidak kampanye. P3 juga begitu, dukung Prabowo tapi tidak kampanye. Nah, jadi artinya bahwa yang partai yang serius itu cuma Gerindra, PKS dan PAN. Itu aja kan? Yang P3 Demokrat itu setengah hati. Artinya dia dukung, tapi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya gitu kan, tapi tidak kampanye kan? Itu 2019. Tapi dalam perjalanan ini, ketika saya melihat bahwa Prabowo sudah ketiga kalinya kalah berturut-turut, saya pikir ini recovery-nya susah. Ya kan? Apalagi dia tiba-tiba jadi menterinya Jokowi kan. Nah ini saya pikir sesuatu yang keliru secara politik. Itu pandangan politik, nah. Tapi kalau pandangan istilah Prabowo itu tidak ada musuh yang abadi, kepentingan abadi, artinya, ya kan? Ya mungkin itu paham dia ya. Tapi kalau saya secara politik bahwa cara seorang capres tiba-tiba menjadi menteri di koalisinya, di lawan politiknya dulu, saya kira ini agak susah diterjemahkan. Agak susah kita mencari definisinya itu seperti apa secara sosial politik itu agak susah. Mungkin Prabowo yang tahu itu kan. Tapi kan hari ini dia menikmati itu dan dia memetik hasilnya kan. Nah 2024 ini saya tidak mendukung itu karena pertama sebelum 2024 ya tidak mendukung. Saya ingin sedikit flashback 2019. Ini mohon maaf bro ketua sempat saya bilang bro ketua itu karena kita sering runtang-runtung dengan KIB. Kuning hijau biru. Jadi beliau ada koordinator KIB. Jadi bro ketua sempat juga itu sekolah di pesantren Polda Metro selama berapa? 9 bulan. 9 bulan. Itu diputus pengadilan nggak? Diputus. Diputus. Vonisnya karena apa waktu itu? Pasal 55 turut serta. Turut serta itu menyediakan senjata untuk senjata. Untuk tindakan makar gitu. Bukan, artinya apa namanya itu? Kepemilikan senjata api gitu kan. Jadi saudara sekalian biar agak jelas sedikit ya. Beliau ini kena pasal turut serta menyediakan senjata api, dianggap donaturnya pada waktu itu yang menjerat Maijen Sunarko dan Kiflan Zen dan Legend ya. General Kiflan Zen. Maijen juga, Maijen Kiflan Zen. Nah sekarang lucu, Maijen Kiflan Zen di Prabowo tetap, sementara Maijen Sunarko mendukung Anies secara tidak langsung ya. Karena dia telah termasuk kelompok-kelompok yang kritis. Dan Bro Habil kena getahnya dianggap menyediakan uang untuk membeli senjata. Dan akhirnya kena 9 bulan. Selama 9 bulan itu kan termasuk pendukung Prabowo. Pernah ditengok Prabowo nggak? Atau pernah disapa nggak? Pernah suatu saat ada rencana mungkin Prabowo sudah ke Polda tapi dilarang masuk. Nggak boleh masuk sama Takti itu kan. Bayangkan itu seorang capres dilarang masuk menengok kita gitu kan. Tapi ada sesuatu yang Bro Refli yang saya perlu menjelaskan tentang hal-hal seperti begini kan. Pertama bahwa kasus ini kan memang berawal dari kegiatan demo di Bawaslu. Tanggal 20 Mei ya. Bulan Mei. 20 Mei gitu kan. Itu kan demo Bawaslu
saya kebetulan ada di sana, Ya. di Bawaslu itu, di Sarinas itu kan, Ya. saya bersama istri saya itu adalah setelah saya teman-teman aja makan di Padang Garuda di sebelah sana itu kan, Ya. di jalan apa namanya itu? Di Jalan Sabang. Sabang. Ya. Saya mampir situ kan. Tapi sesungguhnya kami Kiflan Zain dan saya itu diproses bukan soal keberadaan kami di Bawaslu, Bukan. di Bawaslu. Ya. Tapi adalah pada saat itu ada kegiatan Super Semar tanggal Oke. 11 Maret itu waktu, ya kan? Ya. Super Semar, si Kiflan ini mau merayakan peringatan Super Semar. Oke. Ya, jadi 2019 tuh ya. 2019. Jadi ya kita berikan untuk apa, untuk Super Semar. Itu aja sebenarnya sesungguhnya benang yang ditarik ke saya gitu kan. Tapi memang Oke. saya kira memang saya tidak lagi mempersoal kasus ini, tapi artinya bahwa kita ada di Tahati itu, di penjara di Polda itu adalah memang karena kita dianggap pendukungnya Prabowo. Oke. Ya kan? Kalau alasan bisa dicari-cari ya. Alasannya cari-cari. Iya. Tapi artinya bahwa kita bekerja untuk Prabowo di Jawa Timur itu waktu. Iya. Ya, kita bekerja di Jawa Timur, kita menggunakan ojek, bahkan kita gaji ojek itu 3 bulan sebelum Pilpres kita bayar per bulan. Dari uang kantong pribadi. Atau pribadi. Sampai berapa M dulu habis? Ya, lumayan lah. Lumayan kalau untuk beli apa namanya, Rokok. kalau untuk mensponsori RH Channel mungkin lebih besar ke sana bisa kan. Jadi itu tapi itulah. Terus kemudian adalah akhirnya Pak Mudi pun keluar dari Gerindra kan, Mudi PR kan. Padahal kan Mudi ini juga peletak dasar berdirinya Gerindra kan. Oke. Malah kan dia akhirnya rebutan dengan partai dengan Tobi kan. Iya. Jadi itu. Jadi apa yang saya mau sampaikan dalam menyampaikan informasi tentang mengapa 2000. Sorry, ini pasti pemirsa curious ya. Tadi ojek berapa yang disewa? Ada sekitar 1.000 ojek. 1.000 ojek 3 bulan. 3 bulan. Satu ojek? Satu ojek ada 1 juta, ada 500. 1.500.000 per bulan. Ada 1 juta, ada 500 Per bulan. Per bulan. Selama 3 bulan. Jadi satu ojek itu kalau di rata-rata berarti kan misalnya ada yang 3 juta, ada yang 1,5 juta. Nah, ada 500, Ya. ada 1 juta. Iya, kalau selama 3 bulan. selama 3 bulan. Ya kan? Selama Kalau 3 kita bulan, kasih mediannya aja 2 juta. 2 juta. Ah, 2 juta dikali Kali 1.000. itu saya nggak ngerti. 1.000 Kalian- ojek. 1.000 itu untuk door to door. Ya, 2 juta kali 1.000 itu kan Ya. 2 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Nah, Bayangkan, sahabat sekalian. Jadi bisa dibayangkan kan? Jadi untuk pemenangan Prabowo luar biasa ya. Oke. Ya, teruskan. 2009 itu kan cerita masa lalu. Iya, kan. ya, masa Sekarang kita menghadapi ke depan adalah Oke, sekarang kita mulai edisi. Kenapa tidak dukung Prabowo tapi dukung Anies? Padahal kita tahu dukung Anies itu jalan terjal. Kalau ini terjal dan jalan mendaki. Nah, kalau ini kan jalan landai dia, bahkan jalan tol. Jalan tol. Nah, coba silakan. One way ticket. Nah, coba. Ya kan? Gimana? Jadi kekecewaan saya dengan bahkan masih ingat Refli kan ketika kita sama-sama di almarhum Reza Ramli, Iya. Prabowo kan sebenarnya sama saya kan, Iya. masih tinggal di Pondok Indah, Iya. karena memang rumah saya dulu tempat pertemuannya Prabowo dengan yang lain-lain. Oke. Rumah saya di Pondok Indah dulu dipakai untuk ketemu Prabowo, ketemu Aksa, ketemu macam-macam. Jadi saudara sekalian, waktu Prabowo datang, yang ditegur kita berdua, Dan berdua aja, yang lain enggak. yang lain enggak. Kalau dia janji podcast sama saya. Ya. Jadi Oke. artinya bahwa sebelum orang lain mendukung Prabowo, kami sudah dukung duluan. Oke. Ya kan, sebelum orang lain berkorban untuk Prabowo, saya sudah berkorban duluan. Bahkan sampai masuk penjara pun juga kan. Oke. Nah, lalu kenapa saya berpikir ke Anies Iya. dan Caimin kan? Iya. Dan begini, Prabowo ini kan sedang dalam pandangan pemahaman politik kita, dia sudah mencapai puncak karir politiknya. Oke. Ya, dari 2009, 2014, dan 2011. Iya. Ya kan, ini kan belum ada yang 3 kali berturut-turut kalah terus maju terus. Iya. Ya kan? Saya pikir ini sudah saatnya mestinya Prabowo itu
mendukung Anies. Karena Anies, saya pikir Anies dan Gubernur DKI gampang bagi Prabowo untuk mendukung Anies. Ya kan? Tapi kan tiba-tiba Prabowo maju kan? Maju, tapi dia maju setelah dia menerima tawaran untuk jadi menteri Jokowi. Kalau saya tidak tahu apakah kalau dia tidak jadi menterinya Jokowi saat itu, dia masih beroposisi dengan Jokowi, mungkinkah Prabowo akan maju capres hari ini? Oke. Ini pertanyaan kan? Iya. Artinya jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa Prabowo ini maju karena didukung dengan Jokowi kan? Iya. Ya kan? Iya. Pertanyaan sebaliknya adalah, mungkinkah Prabowo ini akan mencalonkan diri bila dia masih di luar pemerintahan Jokowi? Oke. Ini kan Saya bisa jawab itu, bro. Jadi jawabannya adalah one day dia bilang bahwa ngapain katanya kalau tidak didukung oleh Jokowi atau didukung oleh pemerintah, ngabisin duit aja. Katanya. Nah, berarti kan Prabowo ini dorong maju karena didukung Jokowi, bukan didukung rakyat. Ya. Kan itu makanya dia anaknya dia tunggu kan? Ya, makanya berarti memang ini sudah didesain sejak awal kan? Ya kan? Ini kan bukan by accident, by design. Ya kan? Jadi majunya Prabowo didukung dengan Jokowi adalah by design. Oke. Jadi artinya masuknya Prabowo di kabinet juga by design. Ya kan? Ya. Nah, Gibran jadi cawapres adalah by design. Jadi ada desain ini mau kemana ini bangsa? Kan ini pertanyaan kan? Iya. Ya. Nah, oleh karena itu dengan gabungnya Prabowo ke Jokowi, saya tidak lagi mendukung. Oke. Nah, itu banyak teman-teman mendukung lagi, bukan karena Prabowo-nya ya. Tapi ada dua hal yang saya tidak dukung. Pertama adalah secara politik, Prabowo ini telah mencapai puncak karirnya politiknya ketika 3 kali berturut-turut gagal menjadi presiden. Nah, dia recovery, kaptif politiknya recovery ketika dia dukung Jokowi sama Gibran. Nah, ini kan dia recovery kan, ya kan? Ini yang kami tidak mau gitu. Saya pelari ke Anies. Kenapa pelari ke Anies? Anies ini di dalam pandangan saya selama dia jadi gubernur DKI ada 3 hal yang dikerjakan. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita. Yang pertama dikerjakan adalah dia tidak membangun infrastruktur personal. Oke. Ya kan? Oke. Tapi dia membangun infrastruktur hajat hidup orang banyak. Oke. Ya kan? Ya. Yang kedua, dia mampu menghentikan reklamasi against undang-undang, melawan undang-undang. Ya kan? Karena ini bagaimana mungkin laut sebagai milik negara, itu hanya bermodalkan izin selembar kertas, dari aset negara dikonversi menjadi aset korporasi dan pribadi. Oke. Ini negara nggak boleh kayak begini. Oke. Nah, Anies dia lawan ini. Dan yang ketiga yang saat ini, selama Anies menjadi di DKI, dia tidak terlibat dalam sogokan. Oke. Suap menyuap. Dia tidak merupiahkan jabatannya. Oke. Ini hebatnya orang. Karena kalau dia merupiahkan jabatannya, dia banyak. Banyak dan mungkin sekarang punya kredit rumahnya mungkin udah lunas. Kan sampai dia mau lunas kredit rumahnya. Kan? Dan yang keempat adalah dia agamanya bagus, tetapi tidak eksklusif. Oke. Dia bangun gereja, dia bangun pura. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kan ini kita laksanakan. Ya. Nah, sayangnya kita tidak bersyukur. Bukan Prabowo juga tidak jelek. Ya kan? Tapi kan ada hal-hal yang akan di-carry effort oleh Prabowo bila dia didukung dengan Jokowi. Dan sekarang salah satu yang nampak di mata ini yaitu meng-carry effort lewat anaknya. Ini kan berarti meng-carry effort daripada kepentingan Jokowi kan. Nah, oleh karena itu saya berada pada kesimpulan politik saya bahwa Anies itu harus disyukuri karena dia mampu keluar sebagai calon presiden. Dan juga Pak Refli, saya ingin sampaikan hal yang penting. Dulu ketika pertama kali saya ketemu Suharto Monoarfa, ketua umum P3, dia menyampaikan kepada saya bahwa calon presiden itu hanya ada 2. Hanya ada 2,
Dan calon presiden ini harus keluar dari kantung partai politik dukung pemerintah. Ya kan? Iya. Nggak boleh nanti calon ini harus anggota partai politik Oke. dan pengurus partai politik. Oke. Ya kan? Ya, dia ingin bawa itu Hanya dua pasang dan dari istana semua. dari sana semua, dari kantung Jokowi semua lah Ya, kan. sebenarnya Prabowo Ganjar. Nah, misalnya kan begitu kan. Iya. Nah, terus saya cross check dong ke Hasto, Iya. sekjen PDIP. Iya. Saya berkali-kali ke rumahnya, ke kantornya di jalan Teguh Umar nomor 29, Iya. nomor 12. Iya. Ya, nomor 12. Hasto cerita bahwa capres hanya ada 2 calon dan semua ada anggota pengurus partai politik dari pemerintah. Oke. Ya kan? Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi. Saya Iya. pikir ini mati demokrasi. Jadi Iya. sesungguhnya desain awal ini memang demokrasi mau dimatikan. Iya. Ya kan? Iya. Mau dimatikan. Nah, tapi Anies tertolong dengan keluarnya Nasdem. Nasdem dari zona nyaman. Iya. Artinya Nasdem itu kalau dia bertahan di pemerintahan Jokowi, dia nyaman-nyaman saja. Iya. Apa bisa dikasih kan? Iya. Dia keluar situ. Ya kan? Dia keluar mencalonkan Anies, deklarasikan Anies, kan? Bergabung dengan Demokrat dan PKS. Iya. Ya kan? Pada awalnya Pada awalnya begitu kan? Iya. Bahkan Anies itu sudah berkali-kali membentuk tim 8 untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Iya. Itu form benar Anies. Iya. Jadi saya mengatakan tidak benar pernyataan SBY bahwa Anies itu pengkhianat. Iya. Tidak. Iya. Anies itu benar-benar form untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Iya. Itu Anies berkali-kali masuk tim 8. Tetapi ada hal yang tidak ditahu bahwa tidak mungkin Surya Paloh mau menerima AHY jadi cawapres. Oke. Ada persoalan pribadi antara SBY sama Surya Paloh. Surya Paloh dengan SBY ada persoalan pribadi, Ya. ya kan? Ini ada persoalan pribadi yang orang tidak boleh tahu. Saya Iya. tahu. Apa? Ya saya nggak berani. saya tidak berani. Oke. Munculnya tahun berapa persoalan pribadinya itu? Tahun berapa? Persoalan 2004. Dimulai 2002. Ketika 2002. Oh, Ketika pertama kali SBY jadi presiden. Berapa itu? 2004. 2004. iya. Ya situ awal itu. Jadi 2004. Setelah mengalahkan Megawati kan. Ya. Nah, disitulah awal 2024 itu ada persoalan pribadi. 2004. 2004. Ya. 2004 itu ada persoalan pribadi antara Surya Paloh sama SBY. Jadi Dan ini saya bisa. menduga-duga ya. Karena begini. Pada waktu SBY terpilih, tiba-tiba saya dengar kan ada beberapa presenter Metro TV yang muda-muda macam-macam lah. Tiba-tiba wah ke sana semua. Kemana? Ke Cikeas semua. Dan Bukan itu persoalannya. bukan Ini masalah pribadi. Bukan masalah partai politik. Bukan masalah partai politik Nasdem dengan Demokrat. Tapi antara Surya Paloh pribadi dengan SBY pribadi. bukan terkait dengan kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan. Bukan. Bukan. Oke. Bukan. It's okay. Bukan Go ahead. pribadi. Ya. Oke. Ya kan? Nah, ini yang terjadi kan. Iya. Maka saya bilang tidak mungkin. Maka saya bilang sama Mas Sudirman Said waktu itu. Iya. Saya bilang tidak mungkin SP mau menerima AHY. Iya. Ya kan? AHY. Dan saya juga ketemu juga Rahmat Ali BTW, juga. by the way, SBY sama Surya Paloh tuh nggak pernah ketemu ya memang. Nggak pernah. Memang ada Yang persoalan. ketemu itu kan cuma AHY doang. AHY ya. AHY Ya nggak pernah. Iya. Jadi Ahmad Ali pun wakil ketua Nasdem Nasdem itu memang tidak mau juga AHY. AHY, ya. Ya kan? Nah, oleh karena itu ketika KIB kita tes water, Ya. Testing the water. tes water ke kantor Demokrat, Ya. saya pikir tahu reaksinya partai politik. Ternyata yang bereaksi keras itu Nasdem. Ya, ya. Itu artinya memang tidak mungkin satukan. Oke. Ya kan? Kita sepolitisi juga dong, kita harus tahu peta ini mau kemana kan. Iya. Nah, tapi saya sudah paham bahwa Nasdem ini akan ke PKB. Oke. Ya kan? Akan PKB. Iya. Jadi, nah, oleh karena itu, jadi artinya kalau kita kembali ke format politik hari ini, ya kan, dengan Anies dan Caimin, ini adalah suatu nikmat yang mestinya bangsa dan umat itu harus merespon dengan baik. Oke. Karena apa? Nanti nikmat mana lagi yang kita dustakan? Oke. Ini pasangan paling bagus itu kan, secara kapasitas, usia, Iya. pengalaman, Iya. ya kan, tidak melawan undang-undang, Representasi umat, ya, kelompok,
Ya kan, dan Anies juga ini bisa ditarik ke PDIP nasionalis, bisa ditaruh dengan PKB Islam, bisa ditarik kemana-mana gitu. Ya kan, karena dia memang bisa ini multi peran. Ya kan, multi peran tanpa harus menjual agamanya kan. Tanpa harus menjual kekuasaannya, tanpa harus menjual akidahnya, tanpa harus menjual akhlaknya. Tapi Anies bisa multi peran. Multi peran artinya kalau dia bersifat multi peran, maka dia sebagai artinya satu-satunya presiden yang berperan sebagai integrator. Kita tidak memiliki presiden integrator sekarang. Ya kan? Prabowo dan Gibran bukan integrator. Ya kan? Karena against undang-undang konstitusi kan. Jadi artinya Anies ini multi peran yang bisa mengkanalisasi sebagai presiden yang integrator. Kita butuh integrator bangsa sekarang. Kita tidak punya sekarang ini. Ini berbahaya. Ya kan? Ini berbahaya. Oleh karena itu saya yakin Prabowo dan Prabowo sendiri dia tidak bisa memainkan peranan integrator. Ya kan? Kenapa alasannya? Pertama, dia beban terhadap Gibran. Ya kan, bagaimana dia beban kan? Harus digendong terus. Terus. Yang kedua juga ada carryover dari program-program Jokowi yang tidak efisien. IKN artinya melanggar undang-undang juga kan? Nah, jadi ada beban berat yang dibebankan dan dipikir oleh Prabowo. Kalau ini terjadi, kasihan dia, kasihan rakyat, bangsa tidak akan bergerak stagnan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Refli, Prabowo ini tadi saya katakan dia maju kan didukung sama Jokowi dan dipasangkan dengan anaknya. Ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan fakta. Selama ini orang banyak salah memahami tentang ketahanan sosial, perlindungan sosial. Ada anggaran, selama itu mengatakan bahwa seakan-akan anggaran 498,5 triliun itu semata-mata untuk sembako. Bung Refli kaget. Ternyata anggaran perlindungan sosial nilainya itu 498,5 triliun itu untuk membiayai 150 juta orang. Anda bisa bayangkan, Anda men-treat rakyat yang punya hak pilih, yang punya suara, sebesar 150 juta orang, anggarannya dari negara. Dan ini terjadi kolaborasi pelanggaran keuangan negara. Ya kan? Bukannya ditambah jadi 560 triliun. Bukan. 400, ini salah paham. Di dalam kita bicara dalam APBN 2024. Ya kan? APBN itu kan DIPA-nya baru keluar. DIPA itu kan harus ke menteri terkait kan? Kalau misalnya bicara bansos harus menteri sosial. Itu kan DIPA-nya mulai dikasihkan Januari. Ya kan? Januari berarti kan pengadaannya tendernya itu Februari. Itu daftar isian proyek. Iya kan? Berarti kan DIPA-nya itu kan mulai dirilis, mulai diberikan pemerintah itu Januari. Mulai Februari itu mulai tenderkan. Ya kan, dikerjakan kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, ini orang nggak tahu. Dana perlindungan sosial 498,5 triliun ini ternyata digunakan untuk membiayai 150 juta orang. Ya kan? Apa saja itu? Ini Bung Refli tahu, yaitu namanya PKH. Penerima Keluarga Harapan. Perlindungan penerima Keluarga Harapan. Penerima Keluarga Harapan. Ya kan? Ini nilainya 10 juta orang. Ya. Yang kedua adalah sembako. Itu nilainya 18 juta orang. 18 juta orang. Ya kan? 18 juta 800 ribu. 18 juta 800 ribu orang. 18,8 juta. Ya. Berarti sudah 28 juta orang kan? Ditambah lagi dengan PIP, Program Indonesia Pintar. Ini 20 juta orang. 20 juta orang. Ya kan? Tambah lagi dengan ini pelajar ya, anak ABG yang milenial Z, kelas Z. Tambah lagi PIP, KIP, kredit kartu Indonesia Pintar. Itu 1,1 juta orang. 1,1 juta orang. Yang paling besar adalah sudah 45 itu. Bukan, hitanya berapa sekarang itu? Sudah 45 juta tadi, kurang lebih. Iya. Ditambah lagi dengan namanya pembiayaan iuran kesehatan nasional, JKN. Jaminan kesehatan nasional 98 juta orang. Ya kan? Ditambah lagi dengan BLT
2,9 juta orang. Oke. Total saya nilai itu 150 juta. Oke. Ya kan? Dan itu diklaim sebagai program paslon. Dan anehnya, program ini diluncurkan tanpa ada sasaran. Padahal di dalam undang APBN itu sasaran dikritik pemerintah sendiri mengkritik bahwa program ini sesungguhnya tidak efektif. Program ini sesungguhnya adalah tidak tepat waktu. Kalau tanggalnya nggak tepat, penyaluran nggak tepat. 130 juta orang, Bung Refli. Kalau ini diberikan semua dan memilih salah satu paslon, taruhlah 150 juta orang ini yang efektif untuk memilih salah satu paslon, 75%, ya 50%. Udah menang pasti. Udah menang. Oke. Jadi sesungguhnya pemilu telah dimenangkan oleh dana APBN 490 triliun itu. Ya kan, dana pilihan sosial itu. Jadi artinya sudah menanglah itu sebelum pencoblosan. Oke. Nah, jadi ini hal-hal yang harus dihentikan. Karena ternyata dana bansos ini, dana perlindungan sosial ini dimulai awal Covid 2020. Itu nilainya 498 triliun. Oke. 2020. 2021 turun menjadi 400, kalau saya tidak salah, 464 triliun. 468. 60 triliun. 68. 60 triliun. Oke. 2022 turun lagi menjadi 461 triliun. Oke. Ya, turun lagi 2023 menjadi 460 triliun. 2024 pemilu naik 498. Jadi artinya memang ada by design. Oke. Ini adalah pelanggaran undang-undang. Ya kan? Nah, inilah hal-hal yang harus dipahami. Bahwa Anies itu kalah karena dikalahkan dengan dana bansos 400, dana perlindungan sosial. Jadi bukan dana bansos ya. Dana perlindungan sosial. Perlindungan sosial. Ya. Kalau dana bansos itu cuma 18 juta orang. Oke. Ya kan? Jadi yang terima sembako itu hanya penerima sembako hanya 18.800.000 orang. Ya kan? Jadi kita bicara bukan dana bansos, kita bicara dana perlindungan sosial. Oke. Ya kan? Itu nilainya 498 triliun, 5. Nah, ini yang digunakan. Ya. Jadi, you bisa bayangkan instrumen, ada 3 instrumen yang dipakai. Instrumen keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Instrumen lembaga negara. Dan instrumen cawe-cawe. Ya kan? Instrumen keuangan negara, instrumen lembaga negara, cawe-cawe. MK. Semua KPU semuanya. Dan cawe-cawe. Jadi bagaimana mau menang? Jadi demokrasi telah mati. Kan? Jadi partai politik tidak mati juga. Mati tak mau, hidup segan. Tapi begini bro ya, yang menarik adalah ketika bro tahu itu 498,5 triliun itu kapan tahunya? Loh, saya sudah kampanye kan mana-mana. KIP kan sudah kampanye kan? Bahwa ini. Kan kita udah tahu nih bahwa pemilu tidak fair. Pasti kalah. Tapi kok bro masih semangat aja? Saya sudah sampaikan ke tim. Saya bilang, ini kita akan mungkin, masih kan rapat terakhir di Sultan. Saya tinggal besok pemilihnya. Saya bilang, kita ini sama saja melegitimasi pemilu kan, People kan? Tapi coba, jadi kita pertanyaan, jadi kita terima pemilu. Pertanyaan jawabannya bukan itu, ya kan? Tapi jawabannya adalah harus menyurati KPU dan Bawaslu bahwa ini. Jadi memang kita terlena dengan masanya Anies begitu banyak. Tapi struktur dan infrastruktur hukum kita tidak pakai, kita tidak perhatikan itu. Jadi penciuman timnya Anies terhadap kebusukan benar-benar tidak pernah dicium. Penciumannya kurang. Terlalu baik. Nah sekarang bro ya, kita tidak tahu nanti hasil pemilu karena ketika video ini diambil kan hasil pemilu belum diumumkan. Ya, let's say misalnya sesuai dengan skenario. Tapi gini, sebelum itu saya ingin against juga, mau challenge juga. Kan tadi bro mengatakan pra pencoblosan itu bisa dipastikan 02 sudah menang. Dengan bansos, dengan macam-macam itu. Artinya tidak ada gunanya lagi melakukan penghitungan suara atau kecurangan-kecurangan penggelembungan suara dan lain sebagainya. Toh menurut bro itu udah pasti menang juga. Iya, jadi sekarang adalah
fokusnya Anies ini, dan ini juga yang salah dipahami oleh tim 02, salah dipahami oleh ahli tata negara. Yang kita persoalkan bukan hasilnya. Kita ini bukan orang gila mau bawa di MK selisihnya 24% dengan 50%. Kan tidak mungkin. Jadi 100.000 pun TPS yang diulang tidak akan mempengaruhi hasilnya, kan begitu? Karena TPS kan 800.000 lebih. Ya kan? Jadi kita bukan fokus kepada hasil pemilihnya, hasil suaranya, hasil suaranya, tapi adalah pelaksanaan proses pemilu sendiri adalah menyimpang dari hukum. Nah, maksud saya kalau kita bicara kecurangan kan tetap harus dikapitalisasi kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan. Tadi yang dana perlindungan sosial, pada saat pencoblosan, intimidasi misalnya, atau misalnya bujukan-bujukan, penggelembungan suara, dan pasca pencoblosan yang dengan sengaja beberapa TPS, beberapa tempat ada masalah, termasuk Sirekap. Maksud saya begini, untuk memastikan kemenangan itu kan tidak hanya dia pastikan pra pencoblosan. Pra pencoblosan itu kan prakiraan. Tapi pas pencoblosan dan penghitungan itu kepastian. Tetap ada kecurangan di sana kan. Jadi begini, bro. Artinya kalau kita berbicara sudah by design, kita tidak bisa lagi berbicara kasuistis. Oke. Ya kan? Tapi kalau sudah by design, itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Ya kan? Ini sama manusia kan? Jadi artinya kita ini kan bukan bodoh-bodoh amat berpolitik. Kita bukan anak kecil, Mas Anies. Memang anak kecil, Mas Anies. Memang kita anak kecil. Memang dia anak kecil, Mas Anies kan. Jadi artinya kita melihat 6 bulan terakhir. Itu surveinya 02 Prabowo Gibran itu. Surveinya Prabowo sebelum dengan Gibran. Sebelum wakilnya itu kan kecil-kecil. Pokoknya di bawah 40%. Di bawah 40%, 38. Nama Erik 38, nama Sandiaga 38, nama Adlangga 3836, nama itu LSI LSI. Tapi begitu sama Gibran itu kan MK 90 itu awalnya kan, itu kan langsung 58, satu putaran. Putusan MK 90 kan, langsung dua isu pertama satu putaran, dan satu putaran di atas 50%. 51,52, ada 56, ada 5 sudah ada kan? Sudah ada dan hampir survei begitu. Ya kan? Ya kemudian ini kan by design. Nah, you bisa bayangkan, ya, kita bisa membayangkan pas selesai pencoblosan jam 2 siang. Jam 4 pencoblosan selesai jam 1. Perhitungan jam 2. Jam 2 itu sudah mulai keluar namanya exit poll. Ya kan 55%. Ya kan? 50% Anies 24. Tetap hampir tidak saya kan? Ganjar 16. Jadi exit poll ini menjadi stimulus untuk mempertahankan quick count. Jadi ada pesan berantai, Sorry. Exit ada exit poll juga ya? Ada 50%. Itu jam 2 kalau salah. Nanti jam 4, jam 5 itu sudah semua quick count mengeluarkan LSI itu di atas 58,5%. Kan jam 5 sore, jam 7 malam Prabowo hadiri deklarasi kemenangan di Istora. Deklarasi kemenangan tuh dia hadiri kira-kira jam 6. Jam 6 artinya terus persiapannya kapan? Kemarin atau kapan? Sewanya 2 hari sebelumnya. Jadi kan saya mengutip Tempo, kalau itu 2 hari sebelumnya. Yang kata Kodari, kok bisa? Ya karena yakin menang. 01 katanya karena nggak yakin menang, makanya nggak sewa duluan. Ini kan ya. Jadi artinya tadi desain lah kan? Jadi artinya kekalahan Anies pun ini by design. Ya kan? Sebelum jadi calon dia desain tidak maju. Ternyata ketika lolos sembako turun. Apa dalam perlindungan sosial turun. Ya kan? Gibran dipasang. Ya seandainya Anies tidak mencalonkan diri, pasti Gibran nggak bisa jadi calon. Cawapres kan? Pasti dia dengan Caimin.
Iya. Prabowo Caimin kan, Iya. Ganjar dengan Erik, Atau Erlangga mungkin. ya kan? Iya. Iya kan? Atau Jadi sesungguhnya Anies ini adalah mendismantle kan, mengacaukan semua rencana-rencana itu kan, Iya. rencana itu kan. Jadi artinya ya apa yang terjadi kemudian? Jadi Anies ini memang tidak boleh menang, Oke. ya kan? Tidak boleh menang, tapi jangan salah, kita masih punya Allah, kita masih punya iman, Oke. bahwa sebaik-baik membalas di budaya adalah Allah. Oke. Dan Ya. saya kira Anies belum tentu kalah. Oke. Ya, kita lihat ke depan. Kembali Ya. pada hak angket. Iya. Saya punya pengalaman soal angket. Oke. Ya kan? Saya dulu adalah salah satu anggota angketnya untuk Buloget, Buloget. Guskur. Buloget dan Buloget aja. Yanatera Gate, bukan? Sama Buloget sama Bank Yanatera. Indonesia. Yayasan Yanatera. Ya itu ya sudah itu sama Iya. satu paket. Iya. Ya, jadi ada dua di zaman saya di era saya itu ada dua kasus angket. Satu pertama itu Buloget Iya. dan Najatera, Yayasan Ya. Buloget Perdian Buloget. Iya. Yang kedua Brunei. bukan Century. Oke. Budiono. Oke. Brunei enggak, Century. Oke. Jadi artinya bahwa waktu kita bikin hak angket Buloget, Ya. itu kombinasi. Hmm. Kombinasi antara hak angket, interpelasi, Ya. dan hak bertanya. Ya. DPR. Dan ini kemungkinan terjadi juga. Hmm. Kemungkinan terjadi. Ya. Jadi kemungkinan ini kombinasi juga bahwa ada yang membuktikan secara angket penyelidikan, Ya. panggil semua orang, Ya. ada juga interpelasi, Ya. memanggil presiden, Ya. ya kan? Hmm. Angketnya sedang berjalan, proses angketnya berjalan, tapi presiden pun dipanggil di dalam forum interpelasi, Hmm. ya kan? Tidak puas interpelasi, orang akan bertanya soal pernyataan-pernyataan tadi. Ya. Nah, ini Bung Refli bisa menjadi skenario atau bukan skenario, apa namanya, penyelesaian politik kecurangan secara menyeluruh. Oke. Ya, jadi angket ini jangan dipandang untuk menjatuhkan atau menghalangi Prabowo jadi presiden, Hmm. tapi ini adalah penyelesaian politik secara menyeluruh siapa yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Oke. Kalau ini kita masih pegang undang-undang, maka semua anak bangsa itu harus berpegang pada aturan main. Ya. Ya kan? Jadi artinya siapa di dalam proses pilpres ini yang menyalahgunakan undang-undang? Kan itu aja. Hmm. Itu saya kira dari yang paling penting. Jadi rekomendasinya Buloget ini akan menghasilkan bahwa terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang. Cukup itu aja. Tapi jangan Buloget, bro. Angket. tadi, Hah? tadi antum bilang blog. Iya, bahwa hak angket kecurangan pemilu ini, Hmm. ya kan? Ya. Ini akan menyelesaikan keseluruhan kecurigaan tentang pemilu, pilpres. Ya kan? Saya kira itu. Bro, artinya Anda tidak menyarankan maju ke MK? Begini, MK itu adalah bisa saling feeding Oke. antara TSM sebelum pencoblosan. Hmm. Kalau di sana adalah TSM konstitusi. Jadi beda ya. Hmm. Kalau di sana itu mekanisme apa namanya, pencalonan, Ya. penerimaan calon, Ya. ya kan, penggunaan Undang-Undang Nomor 7 2017 Ya. dan PKPU, Hmm. proses penerimaan calon tentang pengujian apa namanya itu Hmm. M kali 90. Ya. Kalau di sana adalah siapa yang menyuruh membuat MK 90 Di angket. diangket, Oke. ya kan? Ini akan dipanggil semua. Jadi Said Ardi akan dipanggil, Paman Usman akan dipanggil. Ini Siapa yang akan dipanggil tadi pertanyaan? Said Ardi, Said Irsa apa? Saldi Isra. Saldi Isra akan dipanggil oleh hak angket. Oh, oke. Penyelidikan kan? Ya, tapi apakah dia bisa dipanggil? Oh, nggak bisa. Kalau nggak ditangkap, kalau tidak datang, hak kita bisa. Iya, iya, iya. Hak DPR punya hak itu. Oke, oke, oke. Ya kan? Ya. Nah, ini. Anda bisa bayangkan itu. Hmm. Jadi oleh karena itu, saya yakin bahwa Anies juga adalah memiliki hak politik, Hmm. hak konstitusional untuk menerima penjelasan dari lembaga politik DPR tentang kesimpulan daripada hak angket. Pertanyaannya adalah, Anda yakin
angket itu akan berjalan? Saya hakul yakin, karena baik PDIP, sekjen PDIP sudah keras itu, Ya. maupun PKB, PKS dan Ya. Nasdem, itu kan terang-terangan mereka akan menggulirkan dan setuju hak angket. Ini untuk pemulihan, Bung Rafli, ya. Ya. Ini bukan untuk mengganjal siapa, tapi pemulihan secara totalitas agar undang-undang ini benar-benar berfungsi dengan baik. Anda yakin dengan aktor-aktor politiknya? Kalau kita jujur ya, bro ya, ini kan kubu 03 terutama marah ini kan bukan karena pengen membangun demokrasi atau karena Jokowi mengkhianati demokrasi, tapi kan terkesan karena Jokowi nggak dukung Ganjar. Itu pertama ya. Iya. Jadi ada sakit hati dari Bu Mega dan PDIP ini. Iya. Ada apa Jokowi sebagai kader PDIP tidak mendukung kader PDIP Oke. dan tidak mau mengikuti arahan ketua DPP PDIP, Iya. Bu Megawati, yang sudah membesarkan dia kan? Ya. Begini, Bung Refli. Kalau kita perhatikan, Megawati ini benar-benar negarawan. Itu betul tidak bisa disaksikan itu. Ya. Tidak disangsikan ya. Tidak disaksikan dan tidak ada gosol itu. Oke. Komitmen dia terhadap undang-undang dan konstitusi itu adalah the best. Kan dia benar-benar komit menjaga konstitusi. Pertama, ketika dia 99 sebagai pemenang, Ya. menang Pileg, Ya. dia dong yang berhak menjadi presiden itu waktu. Ya paling tidak. Meskipun konstitusi tidak mengatur itu, Ya. bahwa partai pemenang pemilu harus menjadi presiden, nggak Ya. ada itu kan. Dan dia kalah dalam penghitungan suara. Tapi ketika dia legowo menyerahkan kepada Gus Dur, Ya. di mana perolehan PKB di bawah PDIP, Ya. dan itu waktu voting, Ya kalah dia sama Gus Dur. kalah sama Gus Dur. Tapi dia mau menerima jadi wakilnya Wakil Gus Gus Dur. Dur. Ya. Kemudian Gus Dur dilengsarkan. Ya. Oke, dilengsarkan 2001. Ya. Ya. Juli. Juli 2001 kan. Maka dia menjadi presiden melanjutkan 2004. 2004 dia maju berpasangan dengan Kiai Haji Hasyim Hasyim Muzadi. Muzadi. Ya. Ketua PBNU. Ya. Aktif. Ketua PDIP Ibu Megawati. Ya. Incumbent lagi. Anda bisa bayangkan. Bisa kalah dengan SBY. menterinya. SBY. Yang dianggap dia memotong Megawati kan. Ya. Dia tidak menggunakan infrastruktur dan instrumen kenegaraan. Seperti saat ini. Saat ini bisa saja. Oke. Bisa saja dia pakai dana bansos macam-macam. Ya. Tapi dia taat pada konstitusi. Dia kalah, legowo, finish. Ya, dia membangun partainya jadi oposisi selama 10 tahun sama SBY. Ya. Nggak ada masalah. Ini negarawan. Ya. Jadi Megawati itu adalah negarawan sejati. Ya kan? Yang kedua, Negarawati. negara. Ada sepertinya tidak suka saya bilang Megawati itu negarawan. Bukan. Wan itu kan laki-laki. Negarawati. Negarawati. Yang kedua, Ya. ketika Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan Ya. 3 periode, menolak. Nggak ada satu partai pun menolak kecuali PDIP. Oke. Negarawan lagi. Yang terang-terangan menolak. Antara menang. Ya. Negarawan. Hari ini adalah hak angket ini ada legacy terakhir Megawati. Oke. Dia mau memainkan legacy terpenting ini atau dia mainkan, Oke. ya kan? Jadi ini the last legacy-nya Megawati itu, Oke. ya kan? Jadi dia harus make done, Oke. ya. Iya. She must make done, Oke. kan? Ya. Kenapa? Karena ini penyelesaian the whole all nation problem today. Oke. Ya. Jadi menurut Anda tidak mungkin Megawati lari, pasti dia akan menyetujui hak angket. Ini legacy dia. I see. Yang legasi dia kemarin dia menolak tidak cawe-cawe ketika melawan SBY, Ya. dia tidak melaksanakan instrumen kekuasaannya, Ya. kalah. Ya. Dia nggak ada masalah. Jokowi minta ada orang-orang yang mendukung Jokowi 3 periode, ya kan? Dia tidak setujui. Ya. Ini politik, tapi ini masalah nasional konstitusi. Legasi dia terakhir sini, hak angket ini. Oke. Luar biasa.
Semangat sekali bro. Tapi bro belum pindah partai kan sekarang? Belum. Masih P3? Masih P3. Masih P3. Masih diakui di P3? Saya tidak mau mereka kembali. Jadi satu-satunya orang struktur formalnya dia balik. Dia yang tidak mengakui, bukan struktur formal. Kembali. Bro, by the way, Anda habis belasan puluhan miliar juga untuk kampanye Anies kan? Ya, itu kan kita anggap saja itu sebagai apa namanya zakat. Oh, oke. Zakat. Tapi Sebagai apa namanya hibah. Bukan zakat, apa namanya? apa? Infak. Infak. Kalau zakat beda lagi. Infak. Tapi bro ya, orang bilang, wah ini Habil Marati orang bodoh. Setiap yang dia dukung kalah, ya kan? Oh tapi ini belum kalah ya? Belum kalah dong. Belum kalah ini. Siapa tahu ntar yang dilantik Anies Baswedan. Belum kalah. Oke. Iya. Bro, Nah, ini bulan puasa ini apa aja kerjaan biasanya? iya, tadarus, Oke. ngaji. Tadarus sama ngaji sama itu? Ya, lain, kalau ngaji itu kan berarti kan sendirian. Oh, oke. Kalau tadarus kan rame-rame, kan? Iya, oke. Ngaji, tadarus, apa namanya, baca-baca terjemahan Al-Quran, Oke. terus baca ayat ini, konsensus kita seperti apa? Oh ini, kita harus belajar itu ya. Belajar. Jadi bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai referensi untuk mendukung kebenaran. Oke, luar biasa. Ini kalau gini P3 banget nih. Nah, itu boleh. Entarnya nggak salah dong. Banyak P3 begitu. Tapi ngomong-ngomong, hari pertama sebelum puasa, bro pulang kampung ya? Ya cuma ke Muna ya? Muna apa? Munafikun. Muna di Sulawesi mana? Tenggara ya. Itu kampung halaman ya? Kampung halaman. Lahir di sana kampung halaman. Ada pesawatnya ada ya? Ada pesawat. Ada pesawat. Kata ada joke orang Muna. Jadi ketika pesawat mendarat rusak pesawat itu. Ada. Jadi montirnya itu skor kepalanya. Baru perbaikan dari paling balik. Jadi pesawat masih jalan dia perbaikin. Luar biasa ya. Luar biasa orang Muna. Jadi itu luar biasa. Jadi memang saya kira kita demokrasi kita harus kembali kepada kearifan lokal. Yaitu kita kembali kepada Undang-Undang 45 dan menggunakan sila keempat Pancasila. Musyawarah mufakat. Jadi presiden tidak usah dipilih langsung? Tidak usah, cukup MPR saja. Musyawarah mufakat. Luar biasa. Ini untuk menghindari musyawarah mufakat di antara para alim ulama kan? Bisa di jadi. Antara orang-orang hebat. Lurus. Ya. Bukan di antara para penjahat. Bukan. Jadi kalau musyawarah di antara para penjahat nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Musyawarah di antara banyak-banyakan duit juga. Di antara ulama. Apakah ulama dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu, dari Islam itu gabung tuh siapa? Ya kan gitu. Ya tapi itu memang perdebatan luar biasa ya. Nanti harusnya kita mendorong atau mengundang orang yang memang punya pemikiran memang ke arah sana ya. Karena begini bro. Ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 45, ya. Itu Republik Indonesia tidak mengenal istilah daerah, tidak mengenal istilah perwakilan daerah. Ya. Tapi dia adalah utusan daerah dan negara persatuan. Negara persatuan. Jadi artinya bahwa daerah itu tidak lagi dilebur menjadi negara kesatuan, kedaulatan rakyat kan? Ya. Nah, dengan undang-undang amandemen ini, kedaulatan rakyat itu hilang. Yang ada kedaulatan partai politik. Ini berat ini urusannya ya, ini urusan ahli hukum tata negara, tapi lah ya. Jadi bro, tapi kegiatan bisnis jalan terus ya? Insya Allah jalan terus. Maaf. Sebenarnya Bro Habil ini investor apa eksekutor? Atau eksekutif? Kita investor aja lah. Investor ya? Investor kecil-kecilan. Investor kecil-kecilan, kalau buang-buang duit untuk pemilu ya 20 miliar. Luar biasa ya. Bro, closing statement bro. Nah, sana bro. Selesaikan dulu minumnya. Closing statement. Ya. Itu bro ya. Pertama, saya menghimbau kepada
seluruh tim pendukung 1 dan 2 dan 3, ya kan, hak angket ini jangan dipahami sebagai untuk menggagalkan kemenangannya Prabowo, Gibran, ya kan? Tapi adalah hak angket ini semata-mata mencari kebenaran apakah betul-betul nyata-nyata telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam proses Pilpres dan Pileg 2004. Dan yang ketiga, bahwa saya juga minta dengan hormat kepada Ibu Megawati bahwa legasi Anda terbesar adalah menggulirkan hak angket sampai tuntas setuntasnya. Terima kasih. Oke, luar biasa saudara sekalian ya. Sebelumnya kita sudah sering bertemu dalam kampanye-kampanye KIB. Kebetulan saya walaupun bukan anggota Golkar, bukan anggota P3, bukan anggota PAN, tapi sering diajak untuk ikut kampanye oleh KIB. Dan kita belum pernah cerita semendalam ini ya. Baru pertama malam ini ya. Baru pertama di bawah langit yang cerah. Cerah ya. Ada bintang nggak? Ada bintang, ada bintang. Karena bintangnya lagi mau angket. Oke, bintangnya mau angket ya. Dan bintangnya sudah diganti dengan gambar Ka'bah. Ya, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.